Cek 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 cek. Halo sobat meme. Kita gas lagi dah judul barunya. Part ke-5 5 atau 4 ya. Ya gitulah. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia pun pergi menyusup ke dalam sebuah kota. Dan untuk Yuan dia pun melakukannya dengan diam-diam, karena memang saat ini dia masih ditandai setelah dia menyingkirkan 2 orang player. Dan di sini Yuan dia pun langsung pergi menuju sebuah gereja. Dan di tempat inilah Yuan dia dapat melihat kalau ada seseorang yang sedang dibaptis oleh seorang pastor. Namun kedatangan dari Yuan yang mencolok tentunya menarik perhatian bagi orang tua itu. Dan dia pun bertanya ada apa. Dan untuk Yuan dia pun mengatakan kalau dia telah mendengar sebuah kabar kalau ada seorang pasien yang sakit parah dan dia datang ingin mencoba untuk dapat mengobati orang tua itu. Dan benar saja, kini Yuan dia pun dibawa pergi menuju sebuah ruangan yang ada di ujung, dan itu adalah ruang yang dimiliki oleh Tuan Victor. Dan di dalam ruangan ini terdapat seorang pria tua yang sedang berbaring yang bernama Waini, dan dia dulunya adalah seorang anggota kesatria. Dan untuk Yuan dia juga memiliki sebuah ingatan kalau dulu di kehidupan dia yang sebelumnya dia pernah mendapatkan sebuah pedang tingkat gold dari orang tua itu ketika dia dulu ada di level 15. Dan kali ini Yuan dia tahu kalau orang tua ini membutuhkan bantuannya. Dan untuk Yuan dia pun mengatakan kepada orang tua itu kalau dia datang untuk dapat menyembuhkan penyakit dari orang tua itu. Dan untuk orang tua ini ketika dia melihat level yang dimiliki oleh Yuan cuma 10, membuatnya pun ragu bagaimana mungkin Yuan dapat melakukannya, karena yang sebelumnya para player-player yang lainnya mereka semua ada di level yang lebih tinggi daripada Yuan. Namun di sini orang tua ini dia pun kembali batuk dan cukup mengerikan, karena memang orang tua ini dia keracunan dan organ dalamnya juga semakin terluka, yang membuat Yuan dia pun mengatakan kalau orang tua ini hanya memiliki waktu kurang dari 1 bulan lagi, dan jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat maka orang tua ini benar-benar bakal meninggal, yang membuat orang tua ini dia pun tahu. Dan dia juga mengatakan kepada Yuan kalau dia sebenarnya tahu apa obat untuk dapat menyembuhkan dirinya, yaitu sebuah minyak ikan yang berasal dari wilayah gurun. Dia membutuhkan sebanyak 1 kilogram penuh, yang membuat kini si Sam pun terpicu yang memberikan sebuah notifikasi kepada Yuan apakah dia akan menerima misi ini untuk dapat mengumpulkan 1 kilogram minyak ikan. Dan untuk Yuan tentunya dia akan menerimanya. Sedangkan di sudut lainnya, di tempat di mana ikan-ikan itu berada, ternyata ikannya banyak, dan ini adalah ikan-ikan yang ada di level 15 yang tentunya sangat kuat. Dan di tempat ini juga terdapat para player dan juga para NPC yang lainnya sedang mencoba untuk dapat menangkap ikan itu, tapi tentunya dengan kemampuan yang mereka miliki sulit bagi mereka untuk dapat menaklukkan ikan itu. Bahkan mereka juga banyak yang tumbang ketika mereka mencoba untuk dapat menangkap ikan ini, karena ikan ini memang sekuat itu. Bahkan saat ini seorang kapten penjaga dia hampir benar-benar kehilangan nyawanya ketika dia menghadapi ikan ini. Namun beruntung dia pun diselamatkan oleh Yuan yang tiba-tiba saja datang menarik dirinya dan melemparkannya ke belakang, sedangkan Yuan dia akan langsung maju menggunakan Spirit Flame miliknya untuk dapat menghancurkan ikan itu. Namun sayangnya serangan yang diberikan oleh Yuan belum cukup untuk dapat menjatuhkan ikan itu. Sedangkan kapten penjaga tentunya dia sungguh senang ketika dia telah diselamatkan, dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata dia masih hidup. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat mengucapkan terima kasih, di sini Yuan udah melesat lagi. Dia pun langsung maju kembali ke depan dan kembali menyiapkan Spirit Flame miliknya untuk dapat menerjang semua ikan-ikan yang ada di bawah sana. Namun ternyata Yuan dia tidak mengincar satu, tapi langsung semua yang bisa dia incar yang ada di depan sana. Tapi serangan yang diberikan Yuan tidak cukup untuk dapat menjatuhkan ikan itu dalam satu serangan, yang membuat ikan-ikan itu pun melesat ke udara mencoba untuk dapat menangkap Yuan yang ada di atas sana. Dan tentunya melihat itu semua membuat kapten ini dia pun takut, dan dia juga meminta kepada Yuan untuk berhati-hati. Sedangkan tuh Yuan dia pun dapat menghindari setiap serangan dari ikan-ikan itu dengan cukup mudah. Dan karena memang di sini Yuan dia akan menyerang full, dia pun kini mengeluarkan pedang miliknya untuk dapat melakukan sebuah serangan counter. Dan benar, kini Yuan dia pun langsung melesat kembali mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Dan serangan yang diberikan oleh Yuan sungguh sangat telak, hingga membuat orang-orang yang melihatnya mereka pun kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan dapat menyerang 5 ekor sekaligus. Bagaimana mungkin, gila ucap dari mereka, karena sebelumnya mereka mencoba untuk dapat menyerang tapi mereka telah ditaklukkan. Tapi di sini kapten penjaga lagi-lagi dia pun kaget ketika dia melihat ikan itu semakin banyak dan juga semakin kuat. Bahkan saat ini mereka juga mengeluarkan asap-asap kabut yang sangat amat berbahaya, yang membuat Yuan
Dia pun tahu kalau ini semua tidaklah berguna untuk dirinya, walaupun kabut-kabut ini memiliki sebuah efek untuk dapat membuat halusinasi dan juga kebingungan. Tapi untuk Yuan, yang seperti ini tentunya tidak akan banyak berguna, dan dia juga kini mengeluarkan gerbang miliknya untuk dapat memanggil Raja Serigala miliknya. Dan dengan bantuan dari Raja Serigala, dia pun meraung dengan cukup keras hingga memberikan sebuah efek skill paralyze hingga membuat para ikan-ikan itu mereka semua langsung sempoyongan, yang membuat Yuan dia akan mengambil tindakan yang terakhir. Dia menggunakan topeng pelindung untuk dapat maju ke garis depan. Dan benar, setelah dia menggunakan topeng, dia pun langsung maju. Dan topeng ini dapat menghilangkan semua efek halusinasi itu. Dan itu membuat Yuan dengan leluasa dia pun menebas semua ikan-ikan yang ada di depan sana. Dan dalam waktu singkat, Yuan dapat menaklukkan mereka semua. Namun ketika ada satu ekor yang mencoba untuk dapat melarikan diri, di sini Yuan dia tidak membiarkannya. Dia pun melemparkan pedang miliknya dan itu langsung boom, menghancurkan ikan yang terakhir, yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Namun aksi yang dilakukan oleh Yuan justru malah menarik perhatian bagi ikan-ikan yang lainnya, yang membuat kini mereka semua pun datang ke tempat ini. Dan untuk Yuan, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengeluarkan Scorpion King miliknya untuk dapat menyerang semua ikan-ikan itu. Dan benar saja, kini Scorpion ini melepaskan skill ataupun sisik miliknya untuk dapat menyerang semua ikan-ikan yang ada di bawah sana. Namun sayangnya serangan yang diberikan oleh Scorpion itu ternyata belum cukup untuk dapat menghancurkan ikan-ikan ini. Walaupun memang ikan-ikan itu mereka semua meronta-ronta kesakitan, mengingat level yang dimiliki oleh Yuan dan juga makhluk panggilannya tidaklah sekuat itu, membuat ikan-ikan ini tidak dapat dijatuhkan begitu saja. Dan untuk Yuan, dia pun langsung melompat dan tarik mundur. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya tidak ingin mengincar menghancurkan mereka secara langsung, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Yuan. Karena memang saat ini ikan-ikan itu tiba-tiba saja saling mencoba untuk dapat menyerang satu sama lain, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk Yuan, dia pun mengatakan kalau dirinya menggunakan sebuah trik, karena dia tahu ikan-ikan ini akan sangat agresif. Para jantan akan sangat agresif ketika mereka menghirup aroma dari telur para betinanya, yang membuat mereka masuk ke dalam mode berserker miliknya dan akan menghancurkan siapapun yang ada dalam jangkauannya. Dan inilah yang digunakan oleh Yuan untuk dapat membuat mereka saling menghancurkan satu sama lain. Namun tiba-tiba saja muncul Big Boss-nya. Bosnya muncul yang langsung mencoba untuk dapat mengincar Yuan, yang tentunya hal itu juga menakutkan bagi mereka semua. Tapi untuk Yuan, inilah yang dia cari. Dia pun kembali mengeluarkan serigala-serigala miliknya untuk dapat menghentikan Big Boss itu. Dan benar, kini serigala-serigala panggilannya dapat mencoba untuk dapat menghentikan pergerakan dari makhluk itu. Dan untuk Yuan, dialah yang akan menyelesaikannya. Dan dengan satu gerakan saja Yuan dapat slash menghancurkan monster ikan itu. Dan ternyata di dalamnya penuh dengan telur-telur ikan. Namun melihat Yuan yang mengambil telur-telur itu, membuat mereka yang melihatnya pun bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh Yuan. Karena saat ini dia menyerahkan telur-telur itu kepada serigala miliknya yang kini melompat ke area tengah. Dan di area tengah, kini telur-telur itu pun diletakkan, yang memancarkan aroma yang dapat memancing para pejantan yang kini menjadi rusuh, saling menghancurkan satu sama lain, yang membuat mereka pun yang melihatnya pun kagum dengan trik yang digunakan oleh Yuan. Apalagi saat ini Yuan dia pun kembali mengeluarkan serigala miliknya untuk dapat memecahkan kantong racun yang ada di dalam tubuh ikan itu yang telah ngapung, yang membuat orang-orang yang melihatnya pun bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh Yuan. Dan Yuan dia pun mengatakan kalau racun-racun ini sangat berbahaya, bahkan untuk ikan-ikan itu sendiri, yang membuat kini ikan-ikan yang tersisa mereka semua mulai pergi dari area tempat ini dan tinggal menunggu waktu sampai mereka semua pergi. Dan kenapa Yuan dapat dengan sangat mudah dia mengalahkan semua ikan-ikan ini dan tahu semua trik-trik yang ada? Karena dulu ini adalah dungeon andalannya. Dia telah menjalankan dungeon ini berkali-kali. Namun yang agak sedikit disayangkan, topeng anti racun ini ternyata hanya dapat digunakan satu kali doang, dan biayanya juga mahal. Satu topeng seharga 5 koin emas. Dan karena semua monster telah pergi, di sini Yuan dengan cukup mudah dia dapat mengumpulkan 1 kilogram racun yang memang dia butuhkan. Dan karena telah menyelesaikan misinya, di sini Yuan dia pun mendapatkan hadiah dari sistem, dan hadiahnya adalah hidung badut, yang membuat Yuan, apa ini? Dikasih hidung badut kah? Ucap dari dirinya. Dan untuk Yuan, dia juga tahu jika dia menggunakannya ini jadi badut beneran nih, ucap dari dirinya. Tapi melihat Yuan yang mendapatkan hadiah dari sistem, di sini si Kapten Pirang ini dia pun sungguh sangat kagum, dan dia melihat kalau benda itu bagus tuh, apalagi benda itu juga dapat bergetar, hingga membuat dia sungguh sangat antusias. Namun melihat orang ini yang sepertinya tertarik dengan hidung ini, membuat Yuan
Kau mau? Ambillah, ucap dari Yuan yang tentunya membuat orang ini sungguh sangat senang. Dan dia akan membayarnya. Tapi untuk Yuan, udah ambil aja, ucap dari dirinya yang memang gak butuh juga. Dan untuk Yuan, kini dia langsung mengeluarkan sayap yang gak tahu dapat dari mana, tiba-tiba aja dapat dan dia langsung pergi dari tempat itu. Dan setelahnya Yuan dia pun kembali ke kota dan dia langsung pergi menuju sebuah gereja dan menyerahkan apa yang telah dia temukan. Dan untuk orang tua ini, ketika dia mendapatkan 1 kilogram racun itu, membuat tubuhnya pun langsung sembuh gatu, yang tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Yuan dia berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan sistem memberikan sebuah notifikasi kepada Yuan karena Yuan telah menyelesaikan misinya. Dia mendapatkan hadiah yaitu sebuah pedang emas Green Soul Sword yang ada di tingkatan emas. Dan pedang inilah yang memang dicari oleh Yuan karena dia tahu pedang ini sungguh luar biasa, karena dulu dia memang menggunakan pedang ini juga, dan pedang ini dapat membantu dirinya mencapai puncak. Ya nggak puncak-puncak banget sih, tapi setidaknya pedang ini dapat membantu dirinya menjadi sosok yang luar biasa. Jadi tentunya dia akan mengambil kembali pedang ini. Dan di sini Yuan karena dia juga telah menyelamatkan orang tua itu, dia pun kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Dia mendapatkan sebuah reputasi yang luar biasa di kota ini, yang membuat dirinya akan dikenal di kota ini pula. Namun di sini sistem pun lagi-lagi memberikan sebuah notifikasi kalau ada sebuah story khusus yang telah diberikan kepada Yuan karena Yuan telah berhasil menyelamatkan orang tua itu, yang membuat Yuan tidak menyangka kalau ternyata ada cerita tambahan kah, pikir dari dirinya. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan dan juga mengucapkan terima kasihnya karena telah diselamatkan oleh Yuan. Tapi dia juga memberikan sebuah peringatan kepada Yuan, jika Yuan bertemu dengan sosok yang disebut sebagai kunci, maka Yuan harus berhati-hati, ucap dari orang tua itu. Pergilah dan jauhi dia sejauh mungkin, ucap dari orang tua itu. Namun Yuan dia pun menolaknya karena kunci adalah mentornya, yang membuat orang tua itu dia pun hanya dapat terdiam. Tapi yang mengejutkan, orang tua ini ternyata tahu kelas ataupun job yang dimiliki oleh Yuan, di mana dia mengatakan kau adalah seorang necromancer, ya kan? Ucap dari orang tua itu yang membuat Yuan yang mendengarnya dia agak sedikit kaget. Bagaimana bisa orang tua ini tahu padahal tidak ada seorang pun yang tahu tentang job necromancer. Namun di sini orang tua ini dia pun beralasan kalau dirinya dulunya adalah seorang pasukan khusus yang berada di bawah perintah dari raja, yang memang ditugaskan untuk dapat mencari dan juga menghancurkan para necromancer, hingga membuat dirinya pun dapat menggunakan skill yang disebut sebagai Darkness Detection, yang merupakan sebuah skill pasif yang hanya akan aktif ketika bertemu dengan para necromancer. Semakin dekat jaraknya, maka semakin skill itu akan semakin kuat, memberitahukan kalau ada sosok necromancer di dekat penggunanya. Namun Yuan dia pun bertanya apakah orang tua ini dari awal telah mengetahui ini semua? Tidak, sambut dari orang tua itu. Orang tua ini dia pun mengatakan dia awalnya tidak dapat merasakan karena memang efek tubuh yang terluka. Namun karena dirinya kini telah sembuh, dia dapat merasakan kembali aura khas yang dimiliki oleh Lord of Darkness, yang membuat Yuan dia pun bingung. Apa? Lord of Darkness? Apa itu? Ucap dari Yuan. Nah di sini karena Yuan sepertinya tidak tahu, membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau sejatinya di dunia ini terdapat 5 legenda dewa yang disebut sebagai God of Light, Moon of Shadow, Goddess of Nature, dan juga Lord of Death, serta King of Soul. Awalnya dunia cuma tahu kalau ada 5 sosok dewa, namun nyatanya ada 6 dewa yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu dewa ke-6, Lord of Darkness, di mana dirinya adalah dewa kegelapan yang dikatakan memiliki kekuatan yang paling kuat di antara 6 dewa lainnya. Karena sikapnya yang suka sembarangan memberikan kekuatannya kepada bawahannya, membuat bawahannya pun menjadi semena-mena dan mulai membuat banyak kekacauan. Jutaan orang telah menjadi korbannya, bahkan mereka juga merubah jiwa-jiwa yang tersisa menjadi zombie, dan tentunya itu menyebabkan banyak bencana hingga membuat kerajaan menentang Lord of Darkness dan kuil persembahannya juga telah dihancurkan, dan semua catatan tentang Lord of Darkness juga telah dihancurkan. Dan sejak saat itulah siapapun yang diketahui adalah seorang necromancer, maka mereka harus dihancurkan, dan itu menjadi job yang terlarang, ucap dari orang tua ini. Dan apa yang selanjutnya terjadi? Apakah Yuan dia akan diburu oleh para player-player dan juga NPC yang lainnya? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you. Besok sama Shenlang diduetkan. Kalau hari ini kan Lu Xiaogi sama ini, besok Shenlang sama ini. Udah itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Tapi Shenlang mungkin agak lebih pendek ya cuy, karena cuma ada sekitar 50 gambar. Aduh, nggak tau lah,
lihat aja besok. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.